Nah, fenomena ini terjadi lagi. Oleh karena itu saya melihat ke depan itu akan ada banyak operasi-operasi hitam gitu terkait dengan partai politik. Sehingga wajar kalau rakyat marah. Dengan cara apa? Dengan cara mencari figur yang bisa melakukan perlawanan-perlawanan terhadap tanda petik ya pemerintah. Ya ini bahaya sebenarnya dalam konteks demokrasi. Banyak juga bercerita dengan teman-teman yang menginvestigasi soal politik agraria. Ternyata yang punya tanah-tanah di negara ini kan orang-orang itu saja. Selamat berjumpa kembali sahabat Monitor di acara Ngobras, ngobrol cerdas, kupas tuntas soal politik dan isu-isu terkini yang tengah hangat di Indonesia. Saya sudah kedatangan tamu yang istimewa ini. Ini luar biasa, seorang pengamat politik milenial yang tengah naik daun. Kayak ulet. Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sukron, ini luar biasa. Terima kasih nih undangannya Monitor ya kan. Saya bangga saya telah dibesarkan oleh media ini ya. Kemunculan saya awal-awal dulu tahun 2017. Itu bagaimanapun jasa Monitor itu besar terhadap kemunculan saya di dunia politik Indonesia gitu. Dalam konteks pengamatan gitu. Sekarang udah terkenal makanya susah ya. Kita udah lama ini ngatur waktu sama Kang Ujang. Tapi terima kasih Kang Ujang sudah meluangkan waktu hadir kembali di tempat kita di Monitor. Kali ini dengan kemasan yang berbeda nih Kang, di podcast Monitor. Siap. Kang, langsung aja nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal isu-isu terkini, khususnya mungkin kita bicara soal politik, ya. Sosial, politik, banyak hal lah yang akan kita bicarakan karena memang itu kan spesialisnya Kang Ujang di situ kan. Kang, bagaimana Kang Ujang melihat fenomena politik kita hari ini secara umum? Ya, saya melihat begini, politik kita hari ini dan ke depan itu akan dinamis. Kenapa dinamis? Pertama, Habib Rizik sudah kembali ke Indonesia. Yang kedua, ini ada indikator hari ini tadi dini hari ya ditangkap Menteri KKP. Ini juga persoalan politik. Jadi ada persoalan politik. Hukumnya iya, gitu ya. Politiknya iya. Hukumnya apa? Bisa jadi itu adalah kesalahan atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Tapi di saat yang sama politisnya di mana gitu loh. Politisnya itu misalkan begini, Harun Masihu mana, apa kabar gitu. Harun Masihu. Iya. Kenapa KPK tidak bisa? Padahal ada di pelupuk mata gitu loh. Nah, ini persoalan. Si Goib katanya. Iya, lalu Edi Prabowo gitu ya ditangkap gitu. Ya bisa jadi secara hukum tadi kan ada bukti-bukti itu, tapi secara politis juga luar biasa tingginya. Jadi ada Gerindra ini main di dua wilayah. Yang satu dia main di pemerintahan, ya dengan adanya Menteri Menhan dan Menteri KKP, ya kan. Di saat yang sama, Fadlizon itu tetap mengkritik pemerintah. Ya ini kan membuat pemerintah juga pusing gitu. Nah, dan itu pula yang membuat elektabilitas Gerindra naik. Menurut beberapa lembaga survei naik. Oleh karena itu ini dalam konteks politik ini tidak disukai. Mungkin tidak naik karena basis dukungan dari katakanlah yang tidak pro terhadap pemerintah masih tetap bertahan di Gerindra karena diwakili oleh suara-suara Fadlizon itu. Ya, karena tadi kalau bertekuk lutut di pemerintah, ya kan, tidak berdaya dalam konteks mengikuti alur pemerintah, maka rakyat akan meninggalkan Gerindra. Oleh karena itu dimainkanlah oleh Fadlizon ini gitu. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh partai-partai pendukung koalisi Jokowi yang lain. Mereka hanyut ya kan dalam dukungan politik Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu Gerindra paham itu. Tapi tadi resikonya secara politik ya tanda petik ya ada yang mengerjai gitu loh. Saya ingat dulu kasusnya PKS. PKS itu dulu berkoalisi dengan Pak SBY. Dan ingat ketika berkoalisi tapi kadernya sangat keras mengkritik Pak SBY. Yang terjadi apa? Presiden PKS Lutfi Hasan Iskak ditangkap KPK dengan cara jadi cari-cari kesalahannya. Ya buktinya ada.
Tapi partai politiknya juga tidak bisa dihilangkan itu. Fenomena ini terjadi lagi. Oleh karena itu saya melihat ke depan itu akan ada banyak operasi-operasi hitam gitu terkait dengan partai politik. Operasi hitam. Iya, jadi bisa saja begini, misalkan nanti kalau orang yang tidak suka dengan tanda petik ya, dengan kekuasaan, dengan pemerintah, lalu dicari kesalahannya di mana, lalu dicari korupsinya di mana, sehingga nanti itu semua bertukuk-lukut gitu dalam konteks kekuasaan itu, dan itu wajar dalam politik biasa terjadi itu. Makanya setiap oposisi harus kuat-kuat, setiap orang yang menjadi antitesa dari pemerintah itu harus hebat dan tangguh. Nah kita ini jujur membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang tangguh. Nah hari ini kita tidak melihat fenomena oposisi itu. Oleh karena itu rakyat aspirasinya tidak pernah direspon oleh DPR dan pemerintah. Oleh karena itu wajar jika saya IPR ya, Indonesia Politik Review itu melakukan survei tentang kinerja Jokowi Ma'ruf Amin. Apa hasilnya? Ya 50% ke bawah, banyak yang kecewa. Nah ini indikator-indikator tidak puas. Oleh karena itu penting bagi Pak Jokowi dan pemerintah untuk menaikkan kinerjanya, untuk menaikkan citranya. Bagaimana merespon apa yang diinginkan oleh publik? Bagaimana rakyat itu hak-haknya diberikan? Ini kan tidak. Nah, oleh karena itu yang muncul fenomena Habib Rizik. Ya ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau rakyatnya sejahtera, ya kan kalau rakyatnya keinginannya diikuti oleh DPR dan pemerintah, tidak akan itu terjadi fenomena Habib Rizik. Itu yang catatan saya begitu. Ini berat juga nih pembahasan. Kang, awalnya saya juga mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain berpikir bahwa pemerintahan Jokowi di periode kedua ini akan relatif stabil karena gerbong koalisinya lebih banyak, oposisinya sedikit. Makanya suara-suara oposisi hampir tidak pernah terdengar karena memang relatif ini. Tapi ternyata makin riuh gitu. Ya mungkin karena ada banyak faktor gitu kan. Masuknya kekuatan oposisi yang diwakili oleh Prabowo dengan Gerindranya juga ya tidak membuat stabilitas politik relatif aman. Artinya rame terus gitu kan. Ya banyak faktor tentu saja, banyak faktor saya bilang tadi gitu kan. Nah, Kang Ujang sendiri melihat ini seperti apa? Apakah karena fenomena masyarakat, kesadaran politik di masyarakat yang semakin tinggi atau karena faktor lain gitu kan, selain faktor tadi begitu? Itu bagaimana melihat kondisi saat ini gitu? Artinya kekecewaan publik ya tadi IPR ya, Kang Ujang kita tahu termasuk juga direktur dari lembaga IPR ya, Indonesia Politik Review. Itu kan melihat bagaimana sih sebenarnya fenomena politik gitu kan. Masyarakatnya masih semakin kenceng juga gitu kan, walaupun di elit mungkin konsolidasi kekuasaannya relatif bagus sekarang gitu kan. Gerindra masuk, partai-partai besar masuk nih gitu kan. Suara di parlemen koalisinya kecil banget gitu, hampir tidak terdengar gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya sosial media dan lain sebagainya, suara-suara kritikan terhadap pemerintah juga nyaring juga luar biasa gitu kan. Nah menarik lagi tadi yang Kang Ujang bilang gitu kan, Habib Rizik pulang semakin lama. Jadi kemarin kita ngebahas juga tuh soal Habib Rizik berapa seri gitu kan. Banyak juga yang ini yang menanggap, yang banyak juga yang ngebully kita. Nah makanya kita mengundang Kang Ujang ini kan biar tahu bahwa ya kita ini adalah ruang wacana kita, ruang akademis kita ya di sini belajar secara objektif kan, kira-kira seperti itu. Nah gimana Kang? Udah jadi saya nggak apa-apa, justru saya ingin membedah bersama-sama. Ini kan awalnya kan gini, rakyat itu tidak percaya dengan pemerintahnya. Ini menjadi problem. Apa? Saya kasih indikatornya. Misalkan revisi Undang-Undang KPK. Sebentar. Tidak percaya dengan pemerintah yang untuk periode yang sekarang. Ya, sekarang. Kenapa? Mungkin tingkat kepercayaan. Tapi yang percaya kan juga banyak. Artinya yang mendukung Pak Jokowi kan sebenarnya juga banyak. Dari hasil survei kita menunjukkan tadi tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan itu rendah. Di bawah 50%. Di bawah 50%. Nah, ini yang menandakan bahwa masyarakat kecewa.
Nah, artinya kecewa setelah berjalan nih Kang ya. Setelah berjalan di periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kan. Iya betul. Oke. Kenapa kecewa? Kalau periode pertama tidak kecewa karena menang lagi. Oke. Nah, periode kedua ini kenapa? Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, Oke. lalu kenaikan iuran BPJS. Nah, terakhir disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dinilai tidak pro rakyat. Nah, rakyat menganggap suaranya, haknya kok tidak pernah didengar oleh DPR dan pemerintah. Nah, ini menjadikan mereka marah. Nah, mereka gini loh, oh, kita ini kan punya wakil rakyat, tapi wakil rakyatnya nggak berguna, hanya menjadi stempel. Apa yang diinginkan oleh presiden, apa yang diinginkan oleh pemerintah, lalu dieksekusi. Nggak ada yang ditolak. Nggak ada yang dibalikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat tidak banyak berharap pada parlemen. Tidak ada check and balances gitu loh. Nggak ada kontrol yang kuat dari legislatif kepada pemerintah. Maka yang terjadi apa? Rakyat mencari alternatif sendiri, mencari jalannya sendiri. Apa yang dilakukan tadi? Mencari tokoh yang bisa menyalurkan aspirasi itu. Ya kalau saya sebutkan yang menjadi simbol tanda petik perlawanan terhadap pemerintah, walaupun dengan suara nyaring-nyaringnya itu. Nah ini kan sebenarnya walaupun narasi yang dikembangkan oleh Habib Rizik misalkannya agak keras gitu terhadap pemerintah, tapi mungkin ini disukai juga oleh para pendukungnya. Karena itulah sebenarnya aspirasi yang selama ini mereka pendam. Nah inilah sebenarnya yang harus dilihat oleh para pendukung Pak Jokowi ya, partai koalisinya, termasuk Pak Jokowi, untuk selalu merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau tidak, justru yang akan di atas angin tadi oposisi jalanan yang akan muncul. Karena tidak ada oposisi yang kuat di parlemen. Nah hari ini kan oposisi jalanan. Ya kan apa yang kuat akhirnya ormas. Apa yang muncul? Tokoh-tokoh individu. Harusnya ketokohan itu muncul dari partai politik. Seharusnya. Bukan dari ormas, bukan juga dari personal-personal dari publik atau dari masyarakat. Nah ini pertama kegagalan parlemen dalam menciptakan kontrol terhadap pemerintah, tidak ada check and balances, sehingga apa semua kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi selalu parlemen. Stempel. Nah ini membuat rakyat marah. Loh, pemerintah mohon maaf ya, kok parlemennya seperti itu gitu loh. Nah inilah akhirnya publik ya suka tidak suka, senang tidak senang ya kan, menciptakan figurnya sendiri, mencari tokohnya sendiri, dan itu ada di Habib Rizik. Suka tidak suka kita, senang tidak senang, itu cara masyarakat. Fakta politiknya. Nah oleh karena itu saya kemarin diundang juga oleh sebuah televisi ya, CNN TV Indonesia. Saya diskusi itu juga. Nah harus ada koreksi yang menyeluruh dari pemerintah. Harus ada koreksi juga dari parlemen. Bagaimana aspirasi publik itu, aspirasi rakyat itu diserap. Bagaimana keinginannya dihargai. Bagaimana aspirasinya direspon. Ya kan? Bagaimana haknya diberikan. Ini kan rakyat merasa tidak punya, kalau kata Pak JK, kekosongan kepemimpinan. Walaupun Pak JK mengatakan itu kritik terhadap partai-partai Islam. Tapi saya melihatnya secara umum gitu. Ya tadi kita punya DPR-nya tidak berfungsi. Kita punya pemerintahnya belum responsif. Ya, oleh karena itu ya dua lembaga ini instrumen dalam konteks mensejahterakan rakyat. Nah kalau kedua lembaga ini merespon apa yang diinginkan oleh rakyat, saya rasa tidak akan ada kejadian seperti ini. Nah oleh karena itu rakyat mohon maaf agak marah gitu loh, agak pusing, tersinggung gitu dengan kondisi bangsa ini yang seperti ini. Nah oleh karena itu ini kritik kita semua, termasuk saya ya, Pak Jokowi, anggota DPR, bahwa rakyat ada itu ya bukan dikejar ketika pemilu, tapi ketika ada itu untuk disejahterakan. Nah, hari ini kita melihat, mohon maaf ya, DPR bersama pemerintah itu membelakangi kehendak rakyat, membelakangi keinginan rakyat, sehingga wajar kalau rakyat marah. Dengan cara apa? Dengan cara mencari figur yang bisa melakukan perlawanan terhadap tanda petik ya pemerintah. Ini bahaya sebenarnya dalam konteks demokrasi. Bahaya. Muncul parlemen jalanan itu tidak dikenal dalam konteks oposisi. Nah oposisi ini lahir karena pertama ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR. Yang kedua tidak ada check and balances, ya kan? Yang ketiga rakyat itu sudah ibaratnya tanda petik ya sudah jengkel sama sekali.
Oposisi yang tidak terlembagakan. Tidak terlembagakan. Nah, kita juga begini, konsep oposisi kita ini kan tidak permanen dan tidak ideologis, cenderung kompromis. Iya. Nggak ada. Jadi kalau di Malaysia dulu ada UMNO, ya bisa 30 tahunan, masih bagus lah, walaupun terpecah di kemudian hari gitu. Di kita kan tidak. Ya kan ada koalisi 5 tahunan. Iya. Dan cenderung sangat pragmatis. Tidak Koalisi ideologis. pilpres saja ya. Jadi tidak ada partai-partai itu yang berkuasa secara ideologis. Yang ada kepentingan dan pragmatisme saja. Oleh karena itu oposisinya atau koalisinya tidak pernah langgeng. Jadi ada di pemerintah tidak pernah langgeng, ada yang menjadi oposisi juga tidak pernah langgeng. Tapi kan memang politik seperti itu, Kang. Yang abadi itu adalah kepentingan, katanya. Ya, faktanya seperti itu. Faktanya tapi seperti sesungguhnya politik itu mulia. Politik itu mulia. Politik itu apa ya? Setuju. Ya, sangat suci ya. Cuma memang persoalannya politisi kita ini. Nah, politisi kita ini, Bang Supron ya, kita ini tidak punya sosok negarawan. Hari ini. Kita sangat sedih bangsa ini. Nah, kenapa indikatornya apa? Karena begini, masyarakat sulit mencari tokoh figur yang bisa menjadi panutan. Itu sulit. Nah, derajat tertinggi dari seorang politisi itu apa? Seorang negarawan. Nah, hari ini mana politisi kita yang negarawan itu? Tunjukkan kepada kita mana dan siapa. Hampir rakyat tidak melihat. Ya kan, di eksekutif hampir tidak terlihat. Di legislatif pun sama. Yang ada hanyalah pemberian penghargaan kepada pejabat-pejabat, ya kan? Bintang-bintang tanda jasa, oke. Tapi yang menjadi teladan, yang menjadi negarawan, yang berdiri di semua golongan, itu hampir-hampir tidak ada. Nah, ini kegagalan dari partai politik juga untuk melahirkan tokoh-tokoh yang sekelas negarawan itu. Nah, ini koreksi bersama. Bangsa ini luar biasa, banyak orang hebatnya, banyak orang cerdasnya, banyak orang pintarnya. Kenapa tidak bisa menciptakan seorang negarawan-negarawan ya, yang berpihak di tengah, gitu, yang tidak memihak kemana-mana, yang memang kepentingannya hanya untuk bangsa dan negara dan untuk rakyat. Hari ini kan kita tidak. DPR-nya mohon maaf untuk kantong pribadi, kantong partai dan kelompoknya. Pemerintahnya sama, punya kepentingan untuk sama-sama memperkaya gitu pejabat-pejabatnya gitu, oknumnya. Ini kan kita sedih. Rakyatnya ditinggalkan. Ribut sendiri. Nah, jadi konstruksi kebangsaan kita itu ya tadi sangat diwarnai oleh politik-politik yang kalau menurut saya negatif. Nah, ke depan ya melalui monitor ini ya, kita sengaja memang untuk memberikan pencerahan kepada publik gitu kan. Agar apa? Agar persoalan-persoalan kebangsaan itu tuntas. Ini banyak Kang Supron ya, soal-soal kebangsaan kita, penegakan hukum kita, soal ekonomi kita, penanganan Covid kita, soal sumber daya manusia kita, soal kemiskinan, udah macam-macam ini persoalan bangsa ini. Nah, ini kan harus diselesaikan, harus dituntaskan. Sumber daya alam ini luar biasa. Saya banyak juga bercerita dengan teman-teman yang menginvestigasi soal politik agraria. Ternyata yang punya tanah-tanah di negara ini kan orang-orang itu saja. Yang pejabat-pejabat sekarang ini kita tidak sebutkanlah siapanya. Ya ini kan ngeri. Rakyatnya tidak punya tanah, merekanya tanahnya luar biasa luasnya. Dan itu bahkan ada yang dijaga oleh tentara. Nah, ini kita tidak ingin gitu. Nah, ke depan mari kita bersama-sama ya, pemerintah, DPR, rakyat itu bersinergi membangun bangsa ini. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Nah, saya juga tidak mau tadi fenomena Habib Rizik membuat perpecahan. Iya. Lalu itu ngeri. Apa masyarakat lumayan juga itu friksinya kita lihat kan di media sosial, misalkan bagaimana semakin menguat lagi itu kan, semakin menguat friksinya itu semakin menguat. Nah, memang tadi saya setuju ya, mungkin jadi keprihatinan kita bersama ya Kang ya, bahwa hari ini kita krisis kenegarawanan, seseorang yang berbicaranya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks misalkan pertentangan-pertentangan di masyarakat, polemik-polemik di masyarakat itu kan tidak ada yang menjadi figur penengah dan lain sebagainya. Yang ada ya banyak orang ngompor-ngomporin manas-manasi begitu kan. Ya, faktanya seperti itu gitu loh Kang. Faktanya seperti itu. Nah, di sisi lain juga tadi Kang Ujang menyinggung soal menguatnya figur figur
seseorang yang ya juga menjadikan indikasi bahwa lembaga-lembaga formal politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga formal politik di eksekutif maupun yudikatif berkurang gitu. Tadi Kang Ujang misalkan menyebut isu-isu pro rakyat, apa namanya, undang-undang, indikatornya itu undang-undang itu, revisi undang-undang KPK, kemudian ada yang terbaru mungkin undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi apakah senaif itu, Kang? Maksud saya tentu kan juga pemerintah juga berupaya untuk apa namanya, menyampaikan mewujudkan cita-cita untuk mesejahterakan masyarakat dan lain sebagainya gitu kan, pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Termasuk itu juga mungkin salah satunya menciptakan stabilitas politik dengan menggandeng oposisi gitu kan. Nah, situasi kan semakin tidak menentu ini karena pandemi lah gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Ekonomi kita bukannya tumbuh malah minus gitu kan. Wah, ini bahaya gitu kan. Sumbu-sumbu pendek makin banyak gitu kan. Nah, ini apa yang harus kita sampaikan ke publik gitu kan, ke masyarakat begitu kan. Ya bolehlah kita betul kita kecewa mungkin kan, gitu kan, karena mungkin aspirasi kita tidak 100% tersampaikan begitu kan. Pemerintah sudah kerja keras, saya rasa. DPR juga sama. Cuma persoalannya tadi, apa yang dijanjikan dalam kampanye kan itu, apa visi misi dan program, ya kan kemarin, termasuk apa yang dijanjikan oleh DPR, itu kan tidak pernah terasakan gitu loh oleh masyarakat. Dan ini sebenarnya yang menjadi indikator kecewaan. Jadi kalau janji-janji kampanyenya gitu dalam konteks penegakan hukum, ekonomi gitu dan lain sebagainya itu terrealisasi, itu tidak akan kecewa. Pasti rakyat itu akan bersama-sama dengan pemerintah gitu loh. Mungkin butuh waktu kan. Nah, oleh karena dan itu juga situasi kan. Oleh karena itu saya melihat ini kan masih ada waktu 4 tahun. Ya kan ini baru 1 tahun. Bisa jadi tadi kekecewaan publik itu tinggi di tahun pertama, tahun kedua bisa jadi mengurangi atau tingkat kepercayaan bisa tinggi karena program-program juga sudah jalan. Atau karena bisa operasi-operasi pemerintah dan DPR juga terlaksana, janji-janji kampanye juga direalisasikan. Itu bisa. Semua mungkin saja. Tadi karena kita juga ada COVID. Ya kan, lalu juga misalkan tadi fenomena Habib Rizik ya yang kedatangannya yang membuat ramai dan geger. Ya ini juga menjadi kesatuan-kesatuan persoalan yang mengiringi perjalanan 1 tahun pemerintahan Jokowi kemarin. Ya saya sih percaya tetap kita harus optimis, tetap kita harus percaya kepada pemerintah. Karena gini, tapi pemerintah juga mesti percaya ke rakyatnya. Iya kan, kalau rakyatnya misalkan gini, Pak Jokowi anggota DPR, kita jangan revisi dong undang-undang ini. Rakyat pengennya itu, tapi kalau nggak diserap, kalau tidak dieksekusi oleh pemerintah oleh DPR, dan kita kecewa kan gitu. Betul. Nah ini hari ini seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu semuanya mesti introspeksi diri kan, mesti evaluasi diri semua pemerintahan. Saya rasa begini, tidak ada pemerintah yang ingin mengecewakan rakyat. Tidak ada juga anggota DPR yang ingin menghindari rakyat. Tidak ada. Mungkin karena situasi politik. Atau karena memang ada skenario memang tanda petik ya, ada oknum yang ingin memperkaya diri. Bisa juga. Ada memang untuk kepentingan diri kelompok dan partai. Ya bisa juga. Atau juga dia ada orang yang bersinergi dengan kelompok lain. Bisa juga. Sehingga rakyatnya dilupakan. Bisa. Nah, oleh karena itu demi bangsa dan negara, saya sih optimis bangsa ini akan lebih baik ke kemudian hari gitu. Jika pemerintah dan DPR-nya tadi mengevaluasi diri. Iya. Ke 1 tahun harus evaluasi. Banyak yang harus dievaluasi. Karena gini, kalau ini kalau kepercayaan publik itu tinggi tidak diantisipasi, tidak diredam, lalu tidak diberikan realisasikan janji-janji kampanye, itu akan makin dalam dan akan merepotkan pemerintah. Dan ini kita tidak ingin. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin kan gini loh, bangsa ini kan harus dijaga bersama-sama. Baik pemerintah, DPR dan rakyatnya bersama-sama bersinergi. Iya, masa gitu ya pemerintah dan DPR lalu dengan rakyatnya saling menyelikung. Iya kan, saling membelakangi. Ya kan lucu. Adanya pemerintah dan DPR kena rakyat. Ya kan,
Nah, oleh karena itu semuanya mesti sadar diri, termasuk kita semua. Iya, iya, Apa yang telah kita berikan untuk bangsa ini? Nah, ini yang penting. Rakyatnya apa yang telah berikan? Pemerintahnya apa yang telah berikan? DPR apa yang telah berikan? Nah, kalau semuanya bersinergi untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa semua bisa diatasi kok. Oke. Bangsa ini bangsa besar loh. Kekayaan alamnya luar biasa loh. Tidak ada negara indah yang seperti Indonesia. Seperti ini. Indonesia. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kita jaga kesatuan dan persatuannya. Kita jaga sumber daya alamnya. Kita jaga semuanya.